Kita mulai dari fakta pahit yang terjadi di sekitar kita. Ada fenomena yang absurd banget tapi nyata, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Orang-orang yang hidupnya udah serba susah, bahkan sering kekurangan buat kebutuhan pokok, malah pinjam uang dari pinjol buat main judi online. Kedengarannya nggak masuk akal kan? Tapi coba lo bayangin, orang-orang ini bukan cuma terjebak hutang, tapi juga menghancurkan hidupnya pelan-pelan. Gue tahu bakal banyak perdebatan di sini tentang nggak cuma orang miskin kok bang yang kecanduan kayak gitu, tapi sebenarnya realita di lapangan itu nggak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat miskin yang terjebak dalam siklus setan ini. Makanya ini penting banget buat dibahas karena efeknya gak cuma ke mereka yang terlibat, tapi juga ke keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Makanya di video ini gue bakal bahas fenomena ini habis-habisan. Kenapa mereka bisa terjebak, gimana siklus setan ini terjadi, dan apa dampak buruknya. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue bahas di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Judi online itu ibarat perangkat emas buat orang-orang yang ekonominya lagi terjepit. Lo tahu kenapa? Karena platform ini menjanjikan sesuatu yang semua orang miskin dambakan, yaitu solusi cepat buat keluar dari kemiskinan. Siapa sih yang gak pengen hidupnya berubah drastis dalam waktu semalam gitu kan? Tapi masalahnya, judi online itu bukan jalan keluar. Ini cuma ilusi. Platform ini ngebikin orang percaya kalau mereka bisa menang besar, padahal yang terjadi malah sebaliknya. Lo tau nggak, banyak algoritma di platform judi yang disetting supaya pemain terus kalah, tapi tetap penasaran buat main lagi gitu. Selain itu, judi online ini punya daya tarik psikologis yang kuat banget. Orang miskin seringkali ngerasa nggak punya pilihan lain. Mereka nggak punya modal buat usaha, nggak punya aset buat dijual, dan satu-satunya harapan adalah keberuntungan. Nah, judi online ngasih mereka harapan palsu itu. Awalnya mungkin coba-coba, tapi sekali mereka menang meskipun kecil, mereka langsung ketagihan. Pinjol itu ibarat teman yang datang dengan wajah ramah saat lo lagi susah. Prosesnya yang cepat dan minim persyaratan bikin orang tergiur, terutama mereka yang lagi butuh uang darurat. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini jebakan yang didesain buat menguntungkan penyedia pinjol dengan cara ngerugiin peminjam. Lo tahu gak kenapa orang miskin sering banget terpikat sama pinjol? Mereka gak punya akses ke pinjaman konvensional kayak bank. Bank biasanya minta jaminan aset atau riwayat kredit yang jelas, sementara orang miskin seringkali nggak punya itu semua. Nah, pinjol muncul sebagai alternatif mudah. Lu cuma perlu KTP, nomor HP, dan akses internet. Gak ada jaminan, gak ada ribet, duit langsung cair dalam waktu yang singkat. Tapi lu sadar gak, dari awal aja udah banyak red flags. Bunga pinjol itu jauh lebih tinggi dari pinjaman konvensional. Kalau bank biasanya ngasih bunga 10-12% per tahun, pinjol bisa pasang bunga harian yang kelihatannya kecil, tapi kalau dihitung tahunan bisa lebih dari 100%. Dan itu belum termasuk denda keterlambatan yang bikin hutang makin numpuk. Sekarang, kenapa ini berhubungan sama judi online? Orang yang terjebak judi sering banget nyari modal cepat buat taruhan. Mereka pikir kalau gue menang besar, semua hutang ini bisa langsung lunas. Tapi yang mereka nggak sadar, platform judi online dirancang buat ngerugiin pemain. Jadi uang pinjaman itu hampir pasti habis tanpa hasil gitu. Hasilnya, mereka balik lagi ke pinjol buat nutup hutang sebelumnya. Dan siklusnya terus berulang kayak gitu. Masalah lain adalah minimnya literasi keuangan di kalangan masyarakat miskin. Banyak yang nggak paham konsep bunga majemuk, jadi mereka baru sadar beratnya hutang ketika udah terlambat gitu. Pinjol ini jadi pilihan yang mudah, tapi sebenarnya memperburuk keadaan. Fenomena ini nggak bisa lo lihat sebagai dua hal yang terpisah. Judi online dan pinjol itu kayak dua sisi mata uang yang saling mendukung buat menghancurkan hidup seseorang. Mereka menciptakan siklus setan yang bikin orang susah keluar begitu udah masuk. Bayangin situasi ini, seorang bapak di kampung butuh uang buat bayar hutang lama, tapi dia nggak punya sumber pendapatan tetap. Dia lihat iklan judi online yang bilang main sekarang bisa menang jutaan rupiah dalam sekejap. Dia pikir, ini kesempatan gue buat lunasin semuanya. Tapi buat main, dia butuh modal. Dan disinilah pinjol masuk. Dia pinjam uang dengan harapan menang besar, tapi apa yang terjadi? Dia kalah. Karena kalah, dia panik. Hutangnya udah ada di pinjol dan dia tahu bunganya bakal terus bertambah. Akhirnya dia pinjam lagi dari pinjol lain buat nutup hutang pertama. Tapi uang itu nggak semuanya dipakai buat bayar hutang. Sebagian dipakai buat main judi lagi. Dengan harapan kali ini dia bisa menang besar. Sayangnya hasilnya sama aja, kalah lagi gitu.
Kenapa hal ini terus terjadi? Karena dua hal ini dirancang buat bikin kecanduan. Judi online punya algoritma yang bikin pemain ngerasa hampir menang, yang sebenarnya cuma trik psikologis biar mereka terus main. Sementara itu, pinjol terus ngejar peminjam dengan tawaran pinjaman baru buat nutupin hutang lama. Dari sini, udah bisa kita lihat gak ada jalan keluar. Siklus ini juga makin diperparah dengan stigma sosial. Orang yang terlilit hutang seringkali malu buat minta bantuan keluarga atau teman. Mereka merasa sendiri dan akhirnya balik lagi ke pinjol atau judi online sebagai salah satu solusinya. Sekarang kita ngomongin dampak yang paling kelihatan dulu, yaitu kehancuran finansial. Banyak banget kasus di mana kepala keluarga terjebak hutang pinjol dan judi online sampai-sampai seluruh aset keluarga habis. Motor, emas, pernikahan, bahkan alat-alat rumah tangga dijual buat nutup hutang. Tapi karena hutangnya terus nambah, semua pengorbanan itu jadi sia-sia. Kondisi ini seringkali ngebikin keluarga jadi korban. Anak-anak mereka yang tadinya bisa sekolah jadi terpaksa putus sekolah karena nggak ada biaya. Bahkan ada kasus di mana keluarga harus pindah dari rumah kontrakan ke tempat yang lebih kecil atau tinggal di rumah kerabat karena udah gak sanggup bayar. Yang lebih parah lagi, ini bukan cuma soal kehilangan harta benda. Kepercayaan antar anggota keluarga juga rusak. Suami yang ngutang tanpa sepengetahuan istri atau sebaliknya, bikin konflik internal yang seringkali berakhir dengan perceraian. Keluarga yang tadinya jadi tempat aman malah berubah jadi medan perang karena masalah hutang atau judi ini. Lo tau nggak, stres karena hutang itu punya dampak yang sama buruknya dengan penyakit fisik. Orang yang terlilit hutang seringkali ngerasa nggak punya harapan. Mereka dihantui rasa takut setiap hari, terutama kalau debt collector mulai datang. Tekanan ini bisa bikin orang jadi gampang marah, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Banyak laporan soal peminjam pinjol yang akhirnya bunuh diri karena nggak sanggup bayar hutang. Ini tragis banget kan? Karena masalahnya sebenarnya bisa dicegah kalau mereka dapat edukasi finansial yang cukup sejak awal. Dampak sosialnya juga nggak kalah besar. Orang yang punya hutang besar seringkali dijauhi teman dan keluarganya. Mereka dianggap sebagai beban atau aib yang bikin mereka makin terisolasi. Padahal di saat seperti ini, dukungan sosial itu justru yang paling dibutuhkan. Sekarang kita bahas gimana platform judi online dan pinjol ngejerat korbannya. Lo pasti sering lihat iklan judi online atau pinjol di media sosial kan? Mereka pakai strategi marketing yang agresif banget. Bahkan pakai influencer buat ngepromot layanan mereka. Tapi yang banyak orang gak sadar adalah algoritma mereka dirancang buat nyasar orang yang rentan. Lo pernah klik iklan pinjol gak? Setelah itu lo pasti bakal dibombardir iklan serupa. Ini karena algoritma ngelacak minat lo dan terus nge-push layanan mereka. Judi online juga pakai teknik yang sama. Sekali lo daftar, mereka terus ngirimin notifikasi dan tawaran bonus biar lo terus main. Bahkan kalau lo kalah, mereka ngasih diskon buat taruhan berikutnya. Semua ini dirancang buat bikin lo kecanduan, terutama kalau lo udah putus asa nyari uang. Regulasi pemerintah itu emang ada, tapi kenapa masalah ini masih terus ada gitu? Salah satu alasannya adalah celah hukum. Banyak platform judi online yang beroperasi dari luar negeri, jadi mereka susah banget gitu buat diblokir. Sementara itu, pinjol ilegal terus bermunculan meskipun OJK udah nutup ratusan aplikasi. Kenapa? Karena mereka bisa bikin aplikasi baru dalam hitungan hari. Selama ada permintaan, mereka bakal terus cari cara buat eksis. Yang lebih parah, sanksi buat pelanggaran juga seringkali nggak cukup tegas. Banyak pelaku yang cuma dapat hukuman ringan, jadi mereka nggak kapok buat ngulangin lagi gitu. Masalah edukasi ini seringkali diremehkan padahal krusial banget. Banyak orang miskin yang nggak ngerti resiko apa yang mereka hadapi saat berurusan sama pinjol atau judi online. Mereka cuma lihat sisi manisnya, kayak duit cepat dan kesempatan menang besar. Tapi sisi gelapnya itu nggak pernah dijelasin gitu, apalagi oleh platform itu sendiri. Pemerintah emang seringkali ngasih peringatan soal bahaya pinjol ilegal dan judi online, tapi sayangnya penyebarannya belum maksimal. Pesan ini seringkali cuma sampai ke lapisan masyarakat yang udah melek digital, sedangkan yang paling rentan justru nggak dapat informasi itu. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga bikin penanganan kasus ini terhambat. OJK, polisi, dan Kominfo punya peran masing-masing, tapi tanpa sinergi yang kuat, regulasi dan penegakan hukum jadi setengah-setengah. Hal ini makin bikin masyarakat rentan terhadap jebakan pinjol dan judi online.
Fenomena pinjol dan judi online yang menjebak orang miskin jadi cermin ketidakadilan yang harus segera dihentikan. Orang miskin seringkali terjebak dalam hutang dan kecanduan yang membuat mereka semakin terpuruk dengan harapan semu dari pinjaman online dan judi online. Untuk menghentikan siklus ini, kita butuh pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah harus memperkuat regulasi, menindak platform ilegal dengan lebih tegas, dan memberikan edukasi keuangan yang tepat sasaran. Selain itu, pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal juga penting agar masyarakat nggak hanya mengandalkan pinjol sebagai solusi yang instan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan platform digital juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi masyarakat. Jadi, semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta harus bergandengan tangan buat mengatasi masalah ini secara serius. Kalau enggak, kita akan terus melihat generasi yang terjebak dalam lingkaran setan hutang dan kecanduan yang gak ada habisnya. Gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.